Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta malabi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Setiap hari pasti kita membaca atau mendengarkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Di setiap salat kita, entah yang wajib maupun yang mustahab, wajib bahkan termasuk rukun salat membaca Al-Fatihah, yang di tengah surat Al-Fatihah ada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang dinamakan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Seharusnya seorang muslim betul-betul memahami apa itu tauhid dan sekaligus keutamaan dan kedudukannya serta berpegang teguh dengannya. Tauhid sekali lagi adalah ifradullah beribadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita tidak salat kecuali untuk Allah. Kita tidak bernazar, tidak menyembelih, tidak puasa, zakat, haji kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak beribadah, kita tidak beristighasah, minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tawakal, bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Ma'asal muslimin, sungguh banyak keutamaan dan kedudukan at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang pertama, tauhid merupakan tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahiku, kata Abdullah bin Abbas, kecuali untuk mentauhidkanku, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid merupakan intisari dan prioritas dakwah para nabi dan para rasul. Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin
illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, sembahlah aku, ibadahilah aku saja. Semua para nabi, mulai zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, mereka prioritas dakwanya mengembalikan umat untuk beribadah hanya kepada Allah. Kalau kita buka sejarah zaman Nabi Nuh alaihissalam, itulah awal munculnya kesyirikan, yaitu penyembahan kepada orang-orang yang soleh, kepada wali-wali Allah, seperti yang Allah ceritakan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Allah mengatakan tentang ucapan kaum Nabi Nuh, mereka berkata kepada yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasrah. Kata seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya haula'i asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Kata Abdullah bin Abbas, itu adalah 5 orang-orang yang soleh, atau kalau istilah kita wali 5 di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka mati, generasi berikutnya masih mengagungkan mereka, belum sempat disembah. Namun generasi berikutnya datang, dibisik oleh syaitan, nenek moyang kalian ketika paceklik minta-minta kepada wali 5 tersebut. Maka Allah turunkan, Allah utus Nabi Nuh untuk mengembalikan manusia kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami, kata Allah, telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa intisari dakwah beliau? Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tauhidkanlah Allah. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah tauhid yang selalu didengungkan oleh para nabi sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asal muslimin, kewajiban kita berpegang teguh dengan at-tauhid. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan dan kedudukan tauhid, bahwasanya tidak mungkin negeri kita akan makmur, atau negeri mana saja akan makmur, akan barokah tanpa tauhid. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alim barakatim minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik, dan mereka bertakwa kepada Allah, Allah mengatakan kami bukakan barokah dari langit dan bumi. Selama negeri kita masih banyak kesyirikannya, penyembahan kepada selain Allah, entah menyembah kuburan keramat wali yang telah mati, menyembah para dukun paranormal dan sebagainya, maka tidak mungkin Allah turunkan barokah di negeri kita. Na'udzubillah min dalik. Maka kewajiban kita kembali kepada tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian pula secara luas lagi, tidak mungkin umat Islam akan menang, tidak mungkin umat Islam akan jaya tanpa tauhid. Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum wa la irtadalahum wa la yubadilannahum min ba'di khafim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, untuk Allah menjadikan mereka sebagai penguasa, pemimpin, pemenang di atas muka bumi ini, seperti orang-orang sebelum mereka yang telah Allah jadikan sebagai penguasa. Dan Allah kuatkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya, kata Allah,
ya'budunani. Mereka harus beribadah kepadaku saja dan tidak berbuat syirik kepadaku. Sekali lagi, ma'asal muslimin, tidak mungkin umat Islam terutama di zaman ini akan meraih kemenangan tanpa tauhid. Makanya zaman para sahabat, para salafus saleh, ketika mereka berpegang teguh dengan tauhid, mereka tidak berbuat syirik, Allah berikan kepada mereka kemenangan. Mereka sanggup menaklukkan dua negara dikuasa, Romawi dan Persia, karena tauhid sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin, mustahil orang itu masuk surga tanpa tauhid. Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan surga baginya dan tempatnya kekal di dalam api neraka. Na'udzubillah min dalik. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, kembalilah kepada tauhid, tinggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dengan nama budaya, adat istiadat. Syirik tetap syirik, harus kita jauhi, harus kita tinggalkan, kembali kepada at-tauhid. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru walakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid. Tauhid seperti wudu ketika salat dalam ibadah. Ibadah tanpa tauhid seperti salat tanpa wudu, tidak akan mungkin diterima. Sebagaimana Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka gugur semua amal ibadah mereka. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan, ketauhidan, gugur semua amal ibadahnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'annahu haba'an mansura. Dan kami hadapi perbuatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan kami jadikan seperti debu yang bertebangan, tidak ada artinya. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ancam dengan firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Engkau Nabi Muhammad, jika berbuat syirik, aku akan hapus semua amal ibadahmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, sekali lagi kembalilah kepada tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalah artinya kita mengucapkan iyyaka na'budu, namun kalau kita masih minta-minta kepada kuburan keramat, minta-minta kepada wali yang telah mati, entah dengan nama tabaruk, tawasul atau yang lainnya, maka ingat, tidak ada manfaatnya amal ibadah kita kalau kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, walladzina takhadu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Allah menceritakan salah satu bentuk kesyirikan orang musyrikin jahiliyah. Apa itu? Kata Allah, dan mereka orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka mengatakan, kami enggak mengibadahi wali-wali itu, namun mereka hanya sekedar perantara saja untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Namun Allah menvonis mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, tidak ada artinya salat kita, puasa, ibadah yang lainnya tanpa tauhid. Maka sekali lagi, pegang erat firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar kita bisa mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena Rasul bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, diktilah orang yang mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalami la ilaha dakhala jannah.
Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan masuk surga. Itulah tauhid, mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan pertolongannya untuk kita terus berpegang teguh dengan tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'din waj'al hadal balada aminan wa sara biladil muslimin. Allahumma ahyina ala tauhid wa amitna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.